upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat! Jaga! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Siap, laporan selesai. Siap, jalan. Pimpinan, saya kembali. Seluruhnya, siap. Gerak, istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Mana? Pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025. Siap. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
mengheningkan cipta, dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Satuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks resolusi jihad. Resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa bersenya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk untuk satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Nica, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umat. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama.
Pembacaan ikrar santri diikuti seluruh peserta upacara. Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kami, Santri Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. Satu, Berpegang teguh pada akidah, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah. dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dua. Bertanah air satu, Bertanah air satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Berideologi satu, Berideologi satu, ideologi Pancasila. ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Berkebudayaan satu, Berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, 3. selalu bersedia Dan dan siap siaga, menyerahkan menyiapkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia berkeadilan sosial. untuk seluruh rakyat Indonesia berkeadilan sosial. 5. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta akan berdiri di depan, melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama, dan merongrong Pancasila. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kepada Abah Syarif Hidayatullah beserta keluarga yang sama-sama kita ta'zimi, kepada seluruh kepala madrasah Nurul Huda dari TK, MI, MTS, dan Madrasah Aliyah yang saya hormati, kepada seluruh anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Pondok Pesantren Nurul Huda yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama
marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama di alun-alun Sasono tanpa kanyono ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita bersama-sama mengikrarkan rasa syukur kita ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kalimat syukur ini nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita selalu akan ditambah dan ditambah sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai umatnya, yang kelak di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin. Amin. Hadirin wal hadirat, seluruh peserta upacara pagi ini yang saya hormati. Pagi ini 22 Oktober kita kembali memperingati Hari Raya atau Hari Santri Nasional dengan sebuah semangat atau tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Hari Santri ini tidak sekedar seremonial, tapi mengingatkan kepada kita sebuah perjuangan yang sangat luar biasa yang diperjuangkan oleh kaum santri dan para ulama untuk memerdekakan bangsa ini, memerdekakan negara Republik Indonesia. Maka tugas kita hari ini dengan tema yaitu mengawal Indonesia merdeka. Indonesia sudah merdeka, harus kita kawal dan kita antarkan menuju pada peradaban dunia. Maka untuk mengawal bangsa yang luar biasa ini, Indonesia yang sangat kaya ini perlu bekal yang sangat luar biasa yang harus kita siapkan. Apa itu bekalnya? Bekalnya adalah ilmu dan nasihat daripada guru-guru kita. Maka sebagai seorang santri harus berilmu, tidak hanya satu bidang, tapi semua bidang harus kita kuasai. Maka untuk menuju peradaban dunia ini, guru kita Abah Syarif Hidayatullah sudah memberikan nasihat kepada kita sebagai pondasi sebagai seorang santri. Yang pertama adalah telinga kita sudah tidak asing lagi, yaitu ojo neko-neko, ojo leno, ojo nakal. Abah Syarif mengatakan santri ojo neko-neko, tidak boleh bermacam-macam. Ketika kita sudah menginjakkan kaki kita di pondok pesantren ini, hanya ada satu niat, yaitu thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Jangan malas belajar, jangan menedorkan tugas utama kita sebagai seorang santri untuk selalu belajar. Maka ketika kita sudah tidak neko-neko, maka dilanjutkan ojo leno, kita tidak boleh lengah. Kita harus selalu waspada bahwasanya hidup ini penuh dengan tantangan, bahwasanya hidup ini penuh dengan persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Setiap saat, kapanpun dan dimanapun, maka kita harus selalu waspada akan bahaya-bahaya yang bisa membahayakan kita sebagai santri. Kemudian Abah Syarif juga mengatakan ojo nakal. Sebagai santri kita tidak boleh nakal. Jangan kotori hidup kita dengan maksiat. Jangan kotori hidup kita dengan perbuatan-perbuatan daripada menyimpang dari aturan-aturan agama. Itu adalah fondasi sebagai seorang santri untuk mampu mengawal Indonesia menuju peradaban dunia. Kemudian Abah juga menyampaikan kabeh mau undo waing pakarti, becik ketitik Allah ketoro. Bahwasanya segala perbuatan
akan menuai akibatnya. Dan kebaikan akan nampak dan keburukan pun akan ketahuan. Maka sebagai seorang santri, kita harus hati-hati dalam segala tindak, dalam segala laku, dalam segala perbuatan yang kita kerjakan. Kita tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh sembrono. Maka masih kata Abah lagi, sebagai seorang santri harus memperjuangkan keadilan yang bersifat universal dengan cara masuknya nafas harus selalu tobat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarnya nafas badan harus selalu menguntungkan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Apa maksudnya? Masuknya nafas harus selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kita harus selalu pasrah, harus mengoreksi segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, dan kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarnya nafas kita, badan harus menguntungkan orang lain. Seluruh nafas yang keluar daripada kita harus menguntungkan orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain. Abah Syarif Hidayatullah beserta keluarga sudah mencontohkan kepada kita. Baru-baru ini Abah Syarif Hidayatullah telah membangun sebuah jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Mantingan dan Widodaren dengan dana sendiri, dibantu oleh para santri. Ini adalah sebuah percontohan luar biasa, keluarnya nafas selalu menguntungkan orang lain. Maka kita sebagai santri jangan sampai nafas yang keluar dari tubuh kita hanya akan merugikan bangsa ini, merugikan negeri ini. Maka harus kita ittiba kepada Abah Syarif yang telah melakukan contoh-contoh yang baik ini. Kita harus paham, kita harus bisa meneladaninya. Apakah semua santri paham dengan penjelasan ini? Paham? Para peserta upacara yang sangat luar biasa. Maka sebenarnya peradaban dunia ini, sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 105, Allah telah menjanjikan dalam firman-Nya yang berbunyi, Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini atau peradaban dunia ini hanya akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Siapakah hamba-hambaku yang soleh? Siapa lagi kalau bukan kita, adalah para santri. Apakah kalian semuanya siap menjadi ibadiyas salihun? Siap? Maka untuk menjadi santri yang dalam kategori ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang soleh harus ditempa, harus ojo neko-neko, ojo leno, ojo nakal, harus paham bahwasanya kabeh munduh wae pakarti, becik ketitik Allah ketoro. Maka untuk menjadi ibadiyas salihun, untuk mencapai sebuah kesolehan, kita teringat hadis Rasulullah SAW tentang kuda. Kata Nabi, al-khailu inna fi nawasiha al-barakatu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya terikat pada ukun-ukun kuda itu barokah sampai hari kiamat. Apa maksudnya? Kuda adalah simbol kekuatan, kuda adalah simbol kecepatan, kuda adalah simbol kecanggihan teknologi. Maka kalau kita sebagai santri akan mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, maka kita harus tepat, kita harus kuat, kita harus menguasai berbagai ilmu, menguasai berbagai teknologi untuk mengantarkan Indonesia ini menuju peradaban dunia. Faham tum? Fahimna. Siap? Siap. Siap tidak tidur di dalam kelas? Siap belajar kapanpun dan dimanapun? Maka melalui upacara Hari Santri ini, kita kuatkan tekad kita untuk menjadi santri yang siap mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Siap? Ya. Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Selamat Hari Santri Nasional. Jayalah negeri, jayalah Indonesia, jayalah santri Pondok Pesantren Nurul Huda.
Demikian amanah upacara hari santri yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyanyikan lagu Hari Santri dan Yalal Waton diikuti seluruh peserta upacara. Panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia mempertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama yang berada dasar Pancasila, Nusantara satu jalan kita. Hari Santri,